Baiklah teman-teman, ini adalah Haris Sultan. Video hari ini khusus untuk penonton Amerika saya, tapi semua orang dipersilakan untuk bergabung karena kita semua adalah bagian dari komunitas global ini. Tapi saya ingin perhatian khusus dari penonton Amerika saya, karena suka atau tidak, kalian adalah penjaga dunia bebas. Tanpa kekuatan Amerika, tatanan dunia 75 tahun terakhir akan segera lenyap. Karena itu, saya selalu mendukung Amerika intervensionis, bukan isolasionis. Saya tahu banyak orang Amerika dengan alasan yang dapat dimengerti tidak ingin lagi intervensionis. Mereka tidak ingin menjadi polisi dunia karena mereka melihat sejarah terbaru mereka dan mereka melihat bahwa orang-orang Eropa yang sama-sama mendapat manfaat dari tatanan dunia ini yang didukung oleh kekuatan Amerika. Namun mereka kembali dan berkata, "Yah, kami menentang invasi ini, kami cinta damai." Amerika yang terlibat dalam semua perang ini, padahal Amerika berperang untuk menjaga tatanan dunia ini tetap utuh, yang mana kita semua mendapat manfaat darinya. Liechtenstein, Swiss, Norwegia, dan Swedia menikmati damai luar biasa selama 75 tahun terakhir berkat Pax Americana. Inilah Donald Trump. Sekarang dia berkata, "Oke, ini tidak berjalan baik untuk kita. Eropa ingin Amerika tidak ikut campur di negara lain demi melindungi kepentingan Amerika. Jika kalian tak ingin Amerika ikut campur, mengapa Amerika harus terlibat demi keamanan kalian? Oh tidak, tolong Amerika, datanglah selamatkan kami dari Amerika." Sederhana, tatanan dunia yang kita jalani takkan terjadi tanpa campur tangan Amerika. Saya penggemar tatanan dunia ini, dan inilah alasan saya menganggap Amerika istimewa. Kekuatan Amerika tak tertandingi. Namun, kekuatannya digunakan untuk kebaikan. Selama 75 tahun, meski bisa menginvasi negara manapun, Amerika tidak melakukannya. Amerika hanya menginvasi negara yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan global, atau tatanan dunia global yang dipimpin Amerika. Yang jelas kita tidak ingin tatanan dunia Amerika itu hilang. Karena apa yang akan terjadi pada Australia, apa yang akan terjadi pada Inggris, apa yang akan terjadi pada negara-negara Eropa Timur. Kita semua penerima manfaat, termasuk dunia bebas, dari tatanan dunia yang dipimpin Amerika. Iran adalah satu negara yang ingin bergabung dengan blok barat. Rakyat mereka sudah muak dan lelah dijadikan simbol anti-barat atau anti-Amerika. Mereka menolak terlibat karena ingin bergabung dengan blok barat. Itulah alasan saya menyukai Ukraina, karena Ukraina juga ingin ke blok barat. Mereka menolak hidup di bawah Rusia pimpinan Putin dan ingin bergabung dengan blok barat, begitu pula Iran. Saya akan memutar dua video lagi. Saya mengimbau kepada penonton Amerika saya karena saya ingin Anda mendukung intervensi Amerika. Saya ingin Anda mendukung keputusan Presiden Trump untuk membom rezim Islam. Kita tidak bisa membiarkan Amerika menjadi negara yang mengisolasi diri. Saya tahu, suka atau tidak suka, dengan kekuatan besar Anda datang pula tanggung jawab besar. Jika Anda melihat seseorang menyiksa seorang wanita tua yang tak berdaya atau orang lemah, apakah Anda akan berpaling begitu saja? Maaf, itu bukan urusan saya. Inilah inti pesan pendukung isolasionisme ke Presiden Trump. Kami tidak ingin itu. Anda punya kekuatan ekonomi, politik, dan militer untuk menghentikan ketidakadilan ini. Ada beberapa video beredar, saya tidak akan memutarnya, tapi akan memutar dua video untuk Anda. Dengarkan dua orang Iran ini dan sampaikan apa kata hati Anda. Apakah Anda akan berpaling? Atau apakah Anda ingin Presiden Trump menekan beberapa tombol? Tak perlu pasukan darat, rakyat Iran akan mengurusnya, cukup tekan beberapa tombol. Beri mereka dukungan udara, beri mereka dukungan teknologi yang tidak dimiliki para mullah Islamis yang merepotkan dan terbelakang ini. Saya mulai dengan hidangan pembuka. Video ini sangat menyentuh hati saya sampai meneteskan air mata, padahal saya bukan orang yang emosional. Saya biasanya bisa mengendalikan emosi dan memisahkannya dari realitas objektif, tapi pada akhirnya saya juga manusia.
Mantan pasangan saya dulu sering bilang kalau saya kurang peka. Jelas saya tidak begitu. Dia salah. Saya putar video ini, kalau tak berpengaruh, saya punya satu lagi. Orang ini baru meninggalkan Iran sebelum semua penerbangan ditutup dan tiba di Turki. Video ini direkam 2 atau 3 hari lalu. Coba dengarkan. Saya sudah di Turki, lagi-lagi penuh kesulitan. Hasan Hal benar-benar tidak tahan pada dirinya. Saya membunuh semuanya, anak-anak saya membunuh semuanya. Mereka membunuh orang-orang di jalan, mereka membunuh orang-orang, mereka membunuh semua orang, segala sesuatu yang bergerak. Lihat emosi mentah pria ini. Hanya bantuan asing, ini satu-satunya cara saya. Syahzadeh hanya dipanggil oleh saudara perempuannya, selain itu bukan Syahzadeh. Syahzadeh melambangkan kebebasan, abaikan nama Syahzadeh. Orang-orang bilang najih, mereka membunuh. Mereka punya birhaman, mereka bisa mematikan siapa saja yang diinginkan. Penerbangan saya dibatalkan dari penerbangan internasional Teheran keluar Iran. Semua penerbangan internasional dibatalkan dan kemudian ketika saya menemukan penerbangan Iran, sekarang perasaanku sangat buruk. Tapi jika kamu bukan orang Teheran, Iran, kamu tidak akan paham situasinya. Luangkan waktu sebentar. Ini penting karena kita sedang membaca subtitle, jadi beberapa orang mungkin tidak menyadarinya. Tapi coba bayangkan, kamu telah menyaksikan pembantaian, pembunuhan massal, tembakan peluru, potongan tubuh beterbangan di sekitarmu, dan kamu menyaksikannya dengan ketakutan luar biasa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jika keluar, kamu ditembak di kepala dan melihat anak-anak dibantai. Kamu baru saja melihatnya. Orang ini akan terganggu seumur hidup. Dia akan mengalami rasa bersalah sebagai penyintas. Dia telah menyaksikan sesuatu. Dia akan mengalami post-traumatic stress disorder. Dia akan bertanya jutaan pertanyaan. Ya, dia masih hidup, tapi dia akan bertanya, kenapa aku masih hidup? Dan semua orang mati yang dia saksikan itu. Uni beruntung tidak harus melihat kekerasan seperti itu. Berkat PAX Americana. Terima kasih, Amerika. Namun, haruskah kita mengabaikan mereka yang ingin bergabung dalam sistem atau blok itu? Itu yang diinginkan rakyat Iran. Mereka ingin menjadi bagian dan hidup seperti Anda dan saya melihatnya. Orang-orang yang luar biasa. Mereka tidak teradikalisasi, mereka membenci Islam, mereka sangat sekuler dan liberal, dan orang-orang yang kebarat-baratan. Mereka diduduki oleh para mullah yang kejam ini, para mullah yang biadab. Saya punya video lain untuk Anda yang akan memberi sedikit wawasan tentang siapa para mullah ini. Oke, tapi ini benar-benar mengiris hati. Trump, Miram, siapapun itu asalkan orang asing, harapan anak-anak ada pada kalian karena ini di luar Iran. Saya juga punya sebidang tanah di Okeanus. Saya hanya bisa bilang saya sudah melihat neraka di Iran selama 4 hari ini. Saya sudah melihat neraka. Kita memiliki banyak sekali kelompok. Kita punya banyak kelompok. Hatomo Yunus. Bagaimana cara aman mendapat bantuan seperti yang lain bisa? Haruskah aku bersyukur? Aku nggak tahu gimana caranya kita bisa dapat bantuan. Aku merasa tertekan di dada. Shelly Guzani, aku merasa seperti sedang diseret hari ini. Ini berat. Um, Aku tak bisa membayangkan melihat hal seperti itu. Lihat kita sekarang. Aku kadang merasa bersalah karena berasal dari Pakistan. Aku tahu Pakistan tidak pernah mengalami kekejaman seperti itu, tidak sampai tingkat itu, dan merupakan proto-demokrasi. Kadang aku berharap rezim Pakistan atau militernya sebrutal rezim Iran. Jika begitu, rakyat Pakistan pasti akan menolak. Kami tidak ingin ada urusan dengan agama dan ideologi ini, tapi ya begitulah adanya. Namun, pria ini benar-benar selalu sial. Coba luangkan waktu sebentar untuknya. Seperti yang kamu bilang, Trump atau siapapun, kami tidak tahu
tolong selamatkan mereka. Saya paham keraguan dan kekhawatiran itu, itulah sebabnya saya sangat menghormati Amerika yang berbeda dari negara lain. Mereka sangat analitis, menganalisis segalanya, sudah melihat 20 kemungkinan dan menyiapkan rencana cadangan untuk tiapnya. Negara lain tidak sedetail itu. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Amerika sangat unik, sangat berbeda dari negara lain, dari kekuatan Eropa manapun di masa lalu. Amerika tidak punya rasa bersalah kolonial, rasa bersalah Nazi, dendam Rusia, atau dogma komunisme Tiongkok. Amerika adalah entitas netral dan amoral, bukan tidak bermoral. Amerika mengoptimalkan efisiensi, produktivitas, dan kepentingan terbaiknya untuk melindungi kepentingannya. Yang kebetulan berpihak pada negara-negara yang sejalan dan memiliki nilai-nilai yang sama, seperti Liechtenstein, misalnya, atau setiap negara demokrasi liberal lainnya seperti Denmark, Liechtenstein, Swedia, Inggris, Prancis, Jerman. Mereka bukan setara dengan Amerika, bahkan secara kolektif sebagai Uni Eropa. Maaf, tanpa bermaksud tidak hormat, saya sangat mengagumi peradaban Barat, tapi Amerika yang memegang kunci untuk setiap pintu, dan saat ini kita lebih membutuhkan Amerika daripada negara manapun. Kita tidak butuh sinyal kebajikan seperti ini. Negara-negara Eropa benar-benar menyedihkan. Mereka ingin menggurui dunia dengan bersikap baik, padahal mereka menentang banyak hal, tapi tak punya kekuatan menegakkan apa-apa. Polisi harus menjadi orang jahat. Tidak, Amerika tidak harus jadi pihak jahat. Dan saya mengerti bahkan Trump ingin menjadi non-intervensi, tapi demi kepentingan Amerika untuk menjadi kekuatan yang melakukan intervensi. Karena jika Amerika berhenti menjadi negara yang melakukan intervensi, lalu siapa yang akan menjaga? Tatanan dunia ini yang dinikmati semua orang, yang semua orang dapat manfaatnya oleh semua orang. Maksud saya, dunia bebas tidak peduli dengan dunia ketiga dan para diktator, silakan urus urusan kalian sendiri. Namun jika kalian menantang tatanan dunia yang dipimpin Amerika atau Pax Americana, kami akan mengejar kalian. Itu sebabnya kami masuk ke Vietnam. Kami merasa terancam oleh tatanan dunia yang bersaing, tapi Amerika malah jadi pihak yang jahat. Perang Irak adalah perang yang buruk. Tapi tetap saja operasi Venezuela ini. Negara-negara Eropa mengecam Trump, tapi tak berani melakukannya. Tapi bagaimanapun juga, maaf, saya jadi ngelantur, biar saya putarkan video lain untukmu. Ini video yang sangat panjang, tapi kamu harus mendengarkan ini. Jadi, putri dari seorang komandan IRGC menelepon ke acara Iran ini, yang berbasis di luar negeri, dan menceritakan tentang seluk-beluk rezim ini. Ahmin Nawabi dengan ramah menerjemahkan itu untuk kita. Terjemahan langsung sulit, tapi saya merasa tersentuh. Saya akan memutar video ini untuk Anda tanpa komentar, kecuali mungkin satu poin yang akan saya komentari. Silakan dengarkan. Saya akan memutarnya pada menit ke-18. Jika Anda mendengarkan saya di 2x, kembalikan ke kecepatan normal karena ini sudah 2x. Jadi saya menelepon dari dalam rezim. Itu suara gadis itu, putri komandan IRGC. Aman Jos Benedi Kiar itu memang terjadi, Kiar. Ayah saya itu adalah bagian dari pasukan rezim yang menindas rakyat. Dia bertanya, apakah kamu kenal Tuan Rodan, salah satu komandan utama pasukan represif yang dikenal semua orang? Saya tahu nama terkutuk dan wajah jeleknya. Semua orang yang terlibat dalam politik di Iran, mereka tahu Rodan punya sejarah besar dalam membunuh dan menindas rakyat Iran. Dia seperti bos utamanya. Dia bilang sedang ketakutan dan stres. Hamsa Kozanayat adalah rekan kerja Rodan. Dia bilang ayah saya setara Rodan soal kejahatan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Dan dia berkata, lanjutkan, sayang, lanjutkan. Kepada rakyat Iran dan pasukan rezim penindas kami. Hati-hati, komandan kalian sudah berkemas. Jadi dia bilang para komandan rezim, mereka sudah menyiapkan koper mereka penuh dengan uang. Untukku yang merupakan putrinya, untuk ibuku, untuk seluruh anggota keluarga kami. Mereka sudah menyiapkan paspor mereka.
Jadi memang begitu. Jadi rezim telah membuat paspor palsu untuk pasukan rezim agar bisa melarikan diri. Dia adalah putri salah satu komandan polisi anti pemerkosaan dan dia yang mengatakan itu, ayahku punya paspor untukku, untuk ibuku, dan untuk semua anggota keluarga kami punya paspor palsu agar bisa melarikan diri. Rezim yang memberikannya. Dan untuk mendukungnya, biar saya putarkan video lain yang dibuat oleh Ahmed Nababi. Dan klaim bahwa para komandan IRGC siap untuk langsung kabur jika rezim jatuh, didukung oleh bukti. Ini salah satu tokoh utama rezim yang tampaknya terbang ke Istanbul. Saya tidak mencoba tampil di layar di sini, jadi Alibaba Badi sedang memotret dia di pesawat dalam penerbangan ke Turki, yang merupakan bukti tambahan bahwa mereka sedang melarikan diri. Jadi itu sesuai dengan apa yang dikatakan gadis itu saat dia menelpon, ya, tentang bagaimana mereka semua sedang bersiap-siap untuk melarikan diri dan bagaimana mereka semua sedang melarikan diri, benar? Ya, Wow. Jadi kamu bisa lihat bahwa apa yang dikatakan gadis itu padamu memang benar. Dan itu juga masuk akal. Saat rezimmu terancam runtuh setelah membunuh dan meneror orang, kamu pasti akan melarikan diri. Pepatahnya, saat kapal tenggelam, tikus-tikus duluan lari. Ayah memberiku banyak sekali uang dolar. mereka menyimpan koper berisi dolar di rumah. Dia memotong pembicaranya sendiri di sini. Dia sedang mengatakan bahwa dia terus-menerus menggunakan ponselnya, ayahnya juga terus-menerus menggunakan ponselnya. Jadi dia akan kembali ke poin itu, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Lalu dia berkata, tolong carikan seseorang untuk membawa saya ke pengadilan Den Haag. Saya adalah saksi hidup atas kejahatan orang-orang ini. Saya adalah saksi hidup atas kejahatan ayah saya saja, bahkan hanya ayah saya saja. Ayah saya melakukan banyak kejahatan, saya bisa menjadi saksi. Jadi dia lihat, sekarang dia kembali ke pemikiran yang tadi, dia memulai sebuah pemikiran, dan sekarang dia kembali lagi ke situ. Dia seperti itu. Ayah saya terus-menerus memerintahkan untuk membunuh. Jadi, katanya ayah saya terus-menerus menelepon. Lalu dia mengganti topik dan dia berkata, tolong carikan seseorang, tolong bawa saya ke Den Haag, ke pengadilan di Den Haag. Ayah saya menyuruh orang-orang untuk membunuh. Ayah adalah seorang komandan, dan dia memerintahkan pembunuhan rakyat Iran di jalanan. Kemana saya harus pergi? Dia bilang punya foto, dokumen, bukti, dan video, lalu minta dibawa ke tempat agar bisa menyerahkan bukti. Saya tidak tahu maksudmu, tapi kamu sedang membicarakan sesuatu. Jadi dia terlibat, meskipun dia adalah putri seorang komandan, dia bilang, saya terlibat dalam protes selama revolusi besar, jadi 3 tahun yang lalu dia terlibat dalam protes, dan dia bilang mereka menangkap saya, dan 3 orang lainnya, dia bilang mereka menangkap saya dan 3 teman saya. Jangan apa yang kamu bicarakan. Mereka menangkap dia dan 3 temannya saat revolusi besar-besaran. Jadi dia bilang, tapi mereka mengenaliku, ayahku datang dan mereka membebaskanku. Benar? Karena dia adalah putri seorang komandan, aku adalah komandan IRGC. Mereka membebaskannya. Dia bilang, di rumah ayahnya memukulnya. Pentungan, aku tahu apa yang kamu bicarakan. Jadi mereka menggunakannya lagi, ini sama seperti di rumah ayahnya, dia memukul kepalanya dengan pentungan, dan mereka menggunakan alat kejut listrik padanya, jadi aku berasumsi itu Hazer, jadi mereka menggunakannya begitu, ayahnya sendiri menggunakannya saat dia datang dan membawanya dari penjara, ayahnya sendiri memukul kepalanya dengan pentungan, dan juga menggunakan alat setrum padanya, dan pewawancara ini, yang di sini, dia ditembak. Ini adalah seorang komandan IRGC. Kalau dia melakukan itu pada putrinya sendiri, bayangkan apa yang mereka lakukan pada anak-anak orang lain. Dia harus menjaga reputasi. Bagaimana dunia menghormati saya jika putri saya tak mendengarkan atau tak berhijab? Kebebasan yang kita nikmati di Barat, saya melihat hidup saya sendiri, saya tidak bertanggung jawab pada siapapun, bahkan Perdana Menteri atau pemerintah. Oke, saya punya kemewahan besar untuk melihat dunia dari sudut pandang saya sendiri, membuat aturan dan prinsip saya sendiri untuk menjalani hidup saya. Sekarang, tak ada yang bisa memberitahu saya apapun. Ini hak istimewa besar untuk kita semua warga dunia bebas. Sekarang bandingkan itu dengan orang-orang ini. Dan sekali lagi, mereka bukan orang-orang yang sudah teradikalisasi yang mengatakan bahwa mereka menginginkan bentuk pemerintahan Islam. Kami ingin ini. Dan mereka sebenarnya bebas di hati. Mereka ingin seperti kita, seperti warga Barat. Ini alasan kamu sulit membenci mereka sekarang. Mungkin video ini oke, mungkin saya tarik kembali karena saya tidak peduli kamu pro-Gaza, anti-Israel, pro-intervensi, atau anti-intervensi. Saya tidak peduli soal kiri atau kanan, pendukung Trump, pendukung Demokrat. Saya tidak peduli. Dengarkan saja ini secara terpisah. Saya melihat komentar seperti, ini palsu, dia aktor bayaran, dibayar stew $7.000, propaganda Zionis, dan lainnya.
Orang-orang seperti itu, kamu tidak akan pernah bisa menang dari mereka. Ini cara melihat sesuatu secara objektif. Bayangkan itu benar, lalu tanya hatimu. Kadang kamu harus bertanya pada diri sendiri, menurutmu bagaimana? Suaranya bergetar karena takut? Aku bisa membayangkan air mata mengalir di pipinya. Apakah dia berbohong? Kenapa Ahmed Nawabi itu bodoh? Goldi Gamari juga bodoh? Saya sudah melihat banyak orang Iran pintar mengatakan hal yang sama, kamu akan berpihak ke siapa, dan itu bukan satu-satunya hal. Dan Presiden Dunia Bebas akan segera masuk. Oke, tapi saya melihat propaganda anti-invasi. Oh, ini seperti Irak lagi, dan seterusnya. Saya melihat itu terjadi lagi. Tolong, kita harus mendukung pengeboman rezim Islam. Kita harus, jika kamu orang Amerika, tolong dukung Trump, dan kita harus mendukung ini. Masuk ke X, tolong. Secara bersama-sama, suara kita berarti? Maksudmu ayahmu yang melakukan itu? Dia bilang memukulku agar aku tak ikut protes, tapi teman-temanku tetap ditahan. Dia bebas, tapi 3 temannya masih di penjara. Ya Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana dengan Dia bilang mereka memperkosa teman-temanku, mereka memperkosa mereka di penjara. Jadi kepada siapa kita bisa datang dan menceritakan rasa sakit ini? Kita punya begitu banyak rasa sakit. Kepada siapa kita bisa berbagi ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ayahku pria menjijikkan. Meski ayahku, aku membencinya. Kami tidak mau ini. Orang terakhir yang aku mainkan untukmu merasa bersalah sebagai penyintas. Meski masih hidup, dia selalu mengingat wajah orang-orang yang sudah meninggal. Dia akan terus bertanya, mengapa aku yang selamat? Dia sangat berisiko post-traumatic stress disorder, semoga yang terbaik untuknya. Tapi gadis ini juga. Dia berhasil melarikan diri karena ayahnya adalah sosok berpengaruh dalam rezim itu, tapi 3 temannya, 3 rekan sesama demonstrannya, mereka diperkosa di penjara. Mereka menggunakan pemerkosaan sebagai alat untuk membungkam orang. Rakyat mereka sendiri. Ya, tentara merah memperkosa jutaan wanita Jerman sebagai alat penindasan, balas dendam, atau apapun itu. Namun di sini mereka menggunakannya pada rakyat sendiri. Tapi mereka menyelamatkan putri mereka sendiri. Dia akan memiliki gadis malang ini. Itu hanya satu cerita. Semoga video ini ditonton 100-200 ribu orang. Itu baru satu cerita. Bayangkan 1 juta pria, wanita, gadis muda, dan anak laki-laki mengalami trauma serupa. Dan kita punya orang-orang bodoh di barat, maaf, yang berkata, oh, kami tidak mau terlibat. Kalian pengecut dan menyedihkan. Orang-orang, Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. jadi dia bilang, orang-orang, kita berasal dari keluarga orang-orang ini, seperti kita berasal dari keluarga rezim, tapi mereka juga membunuh anak-anak mereka sendiri. Dia mengumpulkan karena orang Iran menganggap rezim bukan manusia dan benar-benar berbeda dari mereka. Dia berusaha meyakinkan orang Iran bahwa meski anak dari orang-orang ini, dia juga ditindas. Mereka bahkan membunuh anak mereka sendiri. Terjemahannya salah. Jadi mereka juga bersikap kejam kepada anak-anak mereka sendiri, bukan membunuh, mereka juga bersikap kejam kepada anak-anak mereka sendiri. Saya tahu apa yang kamu bicarakan. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan, saya tidak tahu maksudmu. Dia bilang, oh, orang-orang yang memberikan senjata, pentungan, dan taser. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tidak tahu maksudmu. Jadi dia memberitahu orang-orang yang membunuh rakyat Iran di jalanan, dia memanggil mereka, kalian yang telah memberikan senjata, pentungan, dan taser untuk pergi menyerang sesama kalian, untuk pergi menyerang sesama warga negara kalian. Tahukah kamu komandanmu selalu jadi orang pertama yang kabur jika ada kejadian? Pada dasarnya, Dia sebenarnya berkata, kenapa kamu mengikuti perintah mereka? Orang-orang yang memerintahmu, mereka adalah orang pertama yang melarikan diri. dan ketika revolusi berhasil, orang-orang yang trauma ini akan menuntut keadilan,
dan keadilan mereka akan sangat, saya harap itu benar-benar keadilan. Saya berharap itu tidak berubah menjadi balas dendam, tapi itu sangat sulit. Itu sangat sulit untuk diminta dari orang-orang yang trauma ini. Karena para prajurit kaki, merekalah yang bodoh. Para komandan hanya memberi perintah dan akan jadi yang pertama keluar terbang. Tapi para prajurit kaki yang menarik pelatuk ini, merekalah yang akan menghadapi amarah publik. Ya, saya rasa selalu akan ada algojo. Ya, saya pasti tidak mau berada di posisi mereka. Jadi kamu bertanggung jawab pada siapa? Dia bilang para komandan akan meninggalkanmu, tak bertanggung jawab, sementara kamu membunuh rakyat Iran di jalanan. Kamu yang harus bertanggung jawab atas kejahatanmu karena komandamu bisa melarikan diri. Jadi dia bilang jangan lakukan itu, jangan bunuh sesama warga negaramu. Dia bilang siap membantu, jadi silakan tanya ke saya. Saya tidak paham maksudmu. Untuk pengadilan manapun, negara manapun, kamu ingin aku datang, di mana saja, dimanapun kamu mau aku datang, aku akan datang, dan aku akan memberitahumu siapa orang-orang ini, perbuatan kotor apa yang mereka lakukan. Jadi dia berkata, kamu mengerti orang-orang ini, mereka mulai dari rumah, mereka memperkosa anak-anak mereka sendiri. Kamu mengerti? Apakah kamu, bahwa kita sendiri, rasa sakit apa yang sedang kita alami, dia memberitahu rakyat Iran bahwa kalian tidak sendirian dalam rasa sakit kalian, bahkan di rumah, kami juga merasakan sakit dari orang-orang ini, dari orang-orang berhati keras ini, ya, dari ayah-ayah berhati keras ini, dari ayah-ayah yang berhati batu. Mereka memaksa kami mengenakan jilbab, mereka memaksa kami untuk sholat, mereka memaksa kami melakukan sholat malam. Sholat malam adalah jenis sholat khusus dalam Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat religius. Jadi, maaf saya harus mengatakan ini, tapi saya buang air besar di bawah Islam. Terjemahan ini salah. Maaf saya harus mengatakan ini, tapi saya buang air besar pada Islam mereka. Saya mesti memakai hijab karena ayah dan ibu saya memaksa saya. Kami juga menderita. Jika saya bisa, saya akan membunuh ayah saya pertama kali. Saya 2 kali mencoba bunuh diri, tapi gagal karena diselamatkan ibu. Biarkan aku melakukan ini, biarkan aku melakukan ini. Sejak kecil, Saya tidak bisa menahan rasa malu ini. Oke, jadi dia ingin menunjukkan kepada rakyat Iran bahwa tidak semua keluarga rezim itu seperti Syam Khani. Syam Khani adalah salah satu pejabat tertinggi di Republik Islam. Dia adalah salah satu penasihat utama Khani. Dan dia terkenal karena sangat kaya. Dan seluruh keluarganya hidup dengan sangat mewah. Dan dia mencoba memberitahu rakyat Iran, tolong pahami bahwa tidak semua dari kami berasal dari keluarga pejabat rezim. Kami tidak memiliki kehidupan seperti itu. Kami juga menderita. Tidak semua dari mereka memperlakukan anak-anak mereka sendiri seperti itu. Dia bilang ke polisi moral, simpan tongkatmu dan gabunglah dengan rakyat. aku anaknya, aku yang membesarkannya. Aku salah satu anak mereka. Dia bilang aku harus malu karena aku tumbuh besar dengan memakan makanan yang dicuri dari rakyat, seperti kekayaan yang tidak adil yang mereka ambil dari orang Iran. Dia tumbuh besar dengan memakan makanan itu, jadi dia bilang aku harus malu. Padaku, aku putranya membesarkan bajingan itu. Jadi dia bilang, kamu tidak bersalah, anak perempuanku, kamu tidak bersalah, anak perempuanku. Kamu sendiri sebagai korban adalah korban. Salam hormat untuk keberanianmu. Tidak, aku tidak berani. Jika aku berani, aku pasti sudah melakukan sesuatu, tapi tanganku kosong. Aku masih sangat muda, aku belum cukup umur. Dia bilang, kamu sudah melakukan sesuatu, kamu sudah menelepon, panggilan yang kamu lakukan ini adalah hal terbesar yang bisa kamu lakukan. Ini adalah hal yang sangat besar yang kamu lakukan. Kamu sangat berani. Dia bilang dia menangis. Aku menahan air mataku. Ini sangat tragis karena gadis ini, dia tahu apa yang bisa dia miliki, dia tahu apa yang dia inginkan dalam hidup, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ada seorang wanita muslim yang percaya pada dongengnya, yang mengenakan hijab atau burka atau apapun itu. Dan dia berpikir apapun yang dia lakukan adalah benar. Dia akan mendapat pahala di surga. Jadi dia punya khayalan sendiri dan mengira rantainya adalah perhiasan. Oke, saya tidak tertarik untuk mengubah pikirannya. Jadi kamu tahu apa? Kalau itu yang kamu suka, silakan. Saya tidak ingin mengubah pikiranmu. Namun, cewek ini tidak percaya dan meremehkan Islam, dia sudah bilang padamu. Tapi dia dipaksa untuk memakai hijab oleh ayahnya, ibunya, dan masyarakatnya. Omong-omong,
Orang bodoh seperti Busha Sheikh di barat sudah melepas hijabnya sendiri agar dia bisa tampil di televisi Inggris dan menjalani kehidupan glamor. Tapi dia tetap mendukung rezim Islam ini. Itulah kenapa kamu tidak bisa cukup membenci orang-orang ini. Oke? Kamu tidak bisa cukup membenci orang-orang ini. Lihat ini. Maaf atas kata-kata saya. Sungguh luar biasa betapa putus asanya media barat untuk memaksakan satu narasi tentang Iran. Hari ini saya 3 jam berpindah antar stasiun penyiaran, semuanya seragam, framing, bahasa, kesimpulan sama, hanya logonya berbeda. Itulah kebenarannya, bodoh. Karena saat kamu sudah punya posisi tetap, aku tidak tahu apakah dia paham soal ini. Kalau kamu punya dasar ideologis, maka kamu akan menarik kesimpulan yang serupa. Kami menempatkan kebebasan, kemerdekaan, individualisme di atas keyakinan dogmatisme seperti Islam, rezim Islam, retorika anti-barat. Amerika ada di balik semua ini. Oh, itu Zionisme. Kami tidak percaya, makanya kesimpulan kami berbeda. Kamu tidak begitu? Kamu dibesarkan dengan sentimen anti-barat dan anti-Amerika di keluarga, sering mendengar orang tua mengeluhkan kebijakan luar negeri Amerika. Namun mereka tinggal di Inggris, mereka juga mendapat manfaat dari tatanan dunia Amerika, tapi pikiran mereka terlalu lemah untuk memahami perbedaan itu. Kamu mendukung pan-Islamisme dan menginginkan kekhalifahan global. Dia pernah mengatakannya dan ada jutaan orang serupa. Saya menyebut mereka Muslim lipstick. Ngomong-ngomong, mari kembali ke video ini. Ini panjang, jadi kamu sudah paham tentang wanita ini? Sekali lagi, Amerika, saudara-saudaraku, dunia ini ompong, tidak berguna, dan tak bernilai. Kita adalah penerima manfaat dari Pax Americana dan kita butuh Amerika yang kuat. Inilah alasan saya bekerja untuk Amerika. Inilah alasan saya selalu menjilat pantat elang. Kita butuh Amerika. Tanpa Amerika, dunia akan menjadi tempat yang sangat gelap. Oh, Raja segala Raja, selamatkan kami. Dia memohon pada Pangeran Russell dan teman-temannya. Dengarkan keputusasaan saat dia berkata, oh Raja segala Raja, tolong selamatkan kami. بزرگترین کاری بوده که انجام دادی تو کار بزرگی تو خیلی شجاع Bapak Tuhan, Bapak, Tuhan, aku menghargai ini. oh Padishahan. Oh, Raja segala Raja, tolong selamatkan kami. Dia memanggil Pangeran Rush untuk menolong lagi. Dengarkan kata-katanya. Oh Raja segala Raja, datanglah selamatkan kami. Aku anak laki-laki. Aku anak laki-laki, aku putranya. Jika kamu bisa mendengar, Aku. mereka selalu bilang kepada kami bahwa garis keturunan ini jahat, itu buruk. Maksudnya Panafi. Dia bicara tentang Pangeran Reza Panafi. Dia bilang bahwa mereka selalu bilang kepada kami bahwa garis keturunan ini jahat, bahwa mereka menindas, bahwa mereka kejam. Oh, aku membuka mata dan melihat kenyataan berbeda. Jadi, kekejaman yang sebenarnya bukan Panami. Kekejaman yang sebenarnya ada tepat di atas kepalaku, yang berarti ayah ini ada di telingaku. Tepat di telingaku. Michael seperti, itu ada di sampingku, tepat di sebelahku. Itu bukan Panafi ayahku yang kejam, justru ayahku dan ibuku. Jadi aku ingin menambahkan sesuatu lagi. Oke, terjemahan ini benar-benar salah. Dikatakan ada banyak pembelotan, artinya banyak orang yang meninggalkan rezim, dan pasukan rezim membelot dari rezim. Mereka terus-menerus menelepon keluarga. Buktinya menurut dia, banyak polisi anti kanan dan pasukan rezim membelot, sehingga orang dalam rezim harus meminta keluarga mereka membantu menyerang rakyat Iran karena kekurangan orang. Dia bilang bahwa mereka menelepon anggota keluarga mereka sendiri dan memohon agar mereka turun ke jalan dan menyerang rakyat. Dan mereka memberikan banyak dolar Amerika Serikat kepada orang-orang yang datang membantu mereka untuk menyerang rakyat Iran karena mereka kekurangan. Mereka tidak punya cukup uang. Aku adalah putra, aku adalah dia. Diminta bergabung dengan pasukan represif untuk hentikan protes, tapi mereka tidak datang karena takut. Banyak yang membelot, teman-teman. Inilah sebabnya kami mengatakan bahwa rezim ini belum pernah selemah ini sebelumnya. Dan inilah mengapa kami membutuhkan Presiden Trump. Dan saya yakin itu akan terjadi, semoga saja malam ini. Pada saat Anda menonton video ini, semoga Trump sudah membombardir mereka. Jadi sampai saat ini belum ada pengeboman. Mungkin saat Anda menonton video ini, Presiden Trump sudah membombardir rezim itu. Dan apapun hasilnya nanti, itu tidak berarti bahwa membombardir rezim Islam adalah ide yang buruk. Oke, inilah alasan intervensi Amerika. Saya selalu berpikir positif karena dilakukan dengan niat baik.
Amerika mesin hebat yang mampu memperbaiki diri. Amerika tidak akan mengulangi kesalahan di Irak dan Afghanistan. Operasi pergantian rezim gagal, tapi Amerika sedang belajar agar kali ini berbeda. Tidak ada pasukan di darat, ada gerakan populer di lapangan oleh masyarakat pribumi. Jadi mari kita dukung Shah sebagai faktor pemersatu. Siapa yang akan menjaga keadaan tetap terkendali, dan kita tidak akan melihat rezim yang lebih buruk muncul dari situ? Video ini berlanjut. Kamu pasti sudah paham maksudnya. Inti yang ingin saya sampaikan adalah kita membutuhkan Amerika yang intervensionis. Kita membutuhkan mereka. Saudara-saudara rakyat Amerika, seperti saya katakan di awal, suka atau tidak, kalian punya kekuatan militer terbesar dalam sejarah manusia. Tapi dengan kekuatan besar itu, datang pula tanggung jawab yang besar. Seorang wanita tua, seorang pria cacat, seorang anak sedang disiksa dan dianiaya oleh seorang mulah jahat. Kamu tidak bisa berpaling begitu saja.